Paradigma dilema etika, tantangan pemimpin dalam pengambilan keputusan oleh Erwin Simamora, NIM 2310 248972, mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Daeng Ayub Natuna MPD. Dilema etika adalah situasi di mana seseorang harus memilih antara dua atau lebih pilihan yang bertentangan tetapi semuanya relevan. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin akan dihadapkan dengan dilema etika. Untuk menghadapi situasi seperti ini, akan ada nilai-nilai kewajiban mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka panjang lawan jangka pendek. Yang kelima, untuk selanjutnya kita perdalam satu persatu. Yang pertama, individu lawan kelompok. Seorang pemimpin akan dihadapkan pada pilihan apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk kelompok yang lebih besar. Kemudian yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini, pilihannya adalah mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Terkadang memang benar untuk berpegang teguh pada aturan, tetapi terkadang membuat pengecualian juga tindakan yang benar. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Terkadang kita harus memilih antara jujur atau setia kepada orang lain. Contoh, misalnya pada situasi perang, seorang tentara yang tertangkap harus memilih antara mengatakan yang sebenarnya kepada pihak musuh atau tetap setia kepada teman tentara yang lain. Inilah salah satu contoh kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini seringkali terjadi dan mudah diamati. Seringkali pemimpin harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi pada hal-hal yang setiap harinya terjadi pada kita atau pada lingkup yang lebih luas, misalnya pada isu-isu dunia secara global. Tantangan pemimpin dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Untuk membantu seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan dalam situasi dilematika, ada 9 langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah mengenal langkah nilai-nilai yang saling bertentangan. Langkah ini penting untuk memastikan masalah yang dihadapi betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Kemudian langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Misalnya, kalau seorang kepala sekolah di dalam suatu sekolah, tentu akan tahu siapa saja terlibat dalam situasi ketika seorang kepala sekolah tersebut mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang secara lengkap dan detail. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah. Ada 5 sebenarnya untuk uji benar atau salah. Yang pertama adalah uji legal, yang kedua uji regulasi, yang ketiga uji intuisi, yang keempat uji publikasi, yang kelima uji panutan atau idola. Dari kelima uji ini, uji yang ketiga sampai kelima yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan. Tantangan pemimpin dalam pengambilan keputusan yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Jadi ada 2 pilihan yang harus diambil oleh seorang pemimpin. Pilihan itu
dua-duanya sama-sama benar. Yang pertama itu adalah individu lawan kelompok, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat jangka panjang lawan jangka pendek. Yang keenam dari 9 prinsip pengambilan keputusan tadi adalah melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai? Ada 3. Yang pertama berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Nah, yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin perlu mencari opsi di luar dari 2 pilihan yang tersedia. Setelah itu baru masuk ke langkah yang ke-8, yaitu buat keputusan. Kemudian setelah membuat keputusan, langkah yang terakhir adalah lihat lagi keputusan tersebut dan refleksikan. Perlu diingat bahwa 9 langkah pengambilan keputusan ini adalah panduan, bukan sebuah metode yang kaku dalam penerapannya. Pengambilan keputusan adalah keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, semakin terampil kita dalam pengambilan keputusan. Hal yang penting dalam mengambil keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab, mendasar pada keputusan dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau dihubungkan dengan budaya Melayu, pola kepemimpinan yang sering terjadi dalam masyarakat Melayu itu mengacu kepada Gurindam 12 tentang kepemimpinan, yaitu pasal 11. Yang isinya adalah hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendaklah jadi kepala, buang perangai yang tercela, hendaklah memang amanat, buanglah khianat, hendak marah dahulukan huzah, hendak dimulai jangan melalui maksud, hendak ramai murahkan peramai. Demikianlah presentasi saya tentang konsep kepemimpinan. Kiranya materi yang saya bawakan ini bisa menambah ilmu kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih.